Selamat pagi, Sobat Asana. Perkenalkan saya Leo dari Departemen Finance Accounting, Asana Asia Hotel Cilacap. Oke, kalau dari channel sendiri, pekerjaan accounting memang seperti yang diketahui ya, mengelola keuangan dari pemasukan sampai pengeluaran. Cuma di sini saya akan menjelaskan secara garis besar bahwa fungsi dari finance accounting sendiri itu apa. Jadi sebagai bahasa bisnis kalau di sini saya menjelaskan gitu. Oke, yang pertama di sini kan saya menjelaskan finance accounting sendiri pertama di dasar permasalahan sendiri. Jadi dasar permasalahan itu ada 5. Jadi seorang pengusaha basic ya, ini lebih ke basic dasarnya. Pertama pasti dia akan adanya modal dasar. Habis itu uang yang kurang gitu kan, dia pasti akan butuh investor. Dari situ akan dihitung lagi untuk biaya personal sama budgeting. Habis itu cara menjual. Nah ini memang menarik cara menjual bagaimana. Habis itu ke penyelesaian laporan keuangan. Nah yang sini saya tekankan di sini bahwa penyelesaian laporan keuangan ini memang harus penting ya, soalnya di situ kita bisa membaca bahwa arah bisnis akan kemana. Habis itu kembali lagi ke modal dasar. Jadi untungnya itu ketika perusahaan akan untung akan balik lagi ke modalnya lagi. Jadi nanti ada modal awal, nanti ketemu profit, habis itu nanti ke modal akhir. Ya memang sesuai dengan prinsip ekonomi. Di sini akan muncul konsep yang memang untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ini dasar permasalahan sendiri seperti ini. Kita lanjut. Nah sebenarnya peranan akuntansi sendiri itu apa sih? Itu kan untuk finance accounting sendiri itu lebih ke akuntansinya itu gimana sih? Di sini ada 4. Yang pertama ya penyedia informasi keuangan. Jadi di situ akuntansi sendiri atau finance accounting. Sebenarnya kalau finance accounting kan ada finance sama accounting ya. Kalau finance sendiri itu lebih ke pembayaran gitu kan. Dokumen pembayaran itu lebih ke finance. Jadi lebih ke cash flow keuangan. Kalau ke accounting itu lebih ke pencatatannya aja. Jadi pencatatannya itu akan kelihatan yang mana aktiva, pasiva itu yang profit, laporan laba rugi itu yang mana itu akan kelihatan di akuntansi. Jadi kalau di finance-nya itu lebih ke keuangan aja, fisik gitu, atau pembayaran juga gitu. Nah tadi ada penyedia informasi keuangan. Yang kedua adalah pengendali keuangan. Jadi sebagai alat kontrol untuk mengecek bahwa jalannya perusahaan lewat finance accounting itu berjalannya bagaimana. Yang ketiga adalah membantu stakeholder dalam mengambil keputusan. Ya tadi kan ada investor ya. Jadi di sini stakeholder bisa mengambil keputusan, bisa ada biasanya kalau ini yang lebih banyak memang ke investor sama ke level direksi atau owner. Ini untuk mengambil keputusan ya tadi dia akan mengambil usaha yang awalnya dari usahanya memang kecil gitu kan, dia akan memproyeksikan untuk jauh ke depannya itu usahanya akan bagaimana. Yang keempat adalah penghubung dari pihak ketiga. Nah ini kalau misalnya memang usaha itu kan pihak ketiga kan banyak ya, dari supplier, vendor, terus dari pajak sendiri, terus ada bank. Kalau di bank sendiri kan mungkin kalau butuh dana itu kan bisa diutangkan bank gitu ya. Kalau di level-level perusahaannya memang besar gitu kan, memang perluasan perusahaannya memang harus besar ya, dia memang butuh dana yang besar juga gitu. Untuk pihak ketiga ini memang ya supplier juga pasti dia akan
memperhitungkan bahwa perusahaan yang di kerjasama itu profit atau tidak. Kalau nggak profit ya dia akan menarik diri. Habis itu peranan akuntansi, ini ada penyajian laporan keuangan. Kita masih nyambung bahwa bahasa akuntansi memang bahasa bisnis. Jadi untuk penyajian laporan keuangan datanya ada 5. Jadi ada neraca atau balance sheet, terus laporan laba rugi, ini income statement. Yang ketiga adalah statement of cash flow atau laporan posisi keuangan tapi di real di cashnya di laporan keuangan, ini cash basis ya. Terus yang keempat ini adalah laporan perubahan modal atau statement of change in owner equity. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah ini memang 5 ini memang diterbitkan sama IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang udah terbentuk lewat PSAK gitu. 5 ini adalah dasar kalau memang perusahaan memang dia harus go publik. Jadi perusahaan kalau memang memang go publik, 5 dasar ini memang harus terpenuhi seperti itu. Dari sini kita bisa kelihatan untuk balance sheet neraca sendiri, dia akan kelihatan antara aktiva sama pasiva, bahwa perusahaan antara aset sama liability memang harus seimbang, harus sama. Terus yang kedua adalah income statement, laporan laba rugi. Di sini akan kelihatan performa perusahaan lewat laba ruginya itu dari apa aja. Komponennya dari penjualan, HPP, sama biaya operasional, terus depresiasi itu akan kelihatan di situ. Terus yang ketiga sendiri adalah statement of cash flow, laporan arus kas. Arus kas perusahaan akan kelihatan dari secara fisik keuangan, akan kelihatan dari operasional, modal sama investasi akan kelihatan di laporan arus kas. Yang keempat ini adalah laporan laba rugi. Yang dari awal memang ada modal. Modal dasarnya memang kelihatan, harus kelihatan. Terus nanti ada profit cash flow ditambah atau rugi, laba atau rugi. Terus terakhir modal akhir. Nah, ini akan kelihatan di ini laporan perubahan modal. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi di neraca sama profit cash flow tadi untuk laporan laba rugi itu akan dijelaskan pada laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi kayak kas, piutang, bank, persediaan, terus fixed asset, akumulasi gitu kan, terus utang bank, utang dagang, supplier, itu akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Itu akan kelihatan perusahaan secara detail perkembangannya bagaimana. Terus kita lanjut di financial information-nya. Tadi pasti dia ada 6 dasar informasi itu keuangan akan tersampaikan. Yang pertama owner pasti ya, owner dia akan ingin tahu betul pasti untuk apa perusahaannya laba atau rugi. Yang kedua adalah manajer itu udah tetap di dalam perusahaan ya, dia yang pemimpin perusahaan, gimana jalannya perusahaan itu harus tahu di manajer. Terus investor ya yang tadi memodali. Jadi memang perusahaan kan biasanya ada yang memang bersendiri sendiri, ada yang memang 2 terus partneran gitu. Ada lagi yang memang bersama atau terbuka perusahaannya. Terus kreditor pasti yang tadi yang kayak bank, utang bank itu biasanya dia akan mencari informasi bahwa yang dimodali atau yang dikasih hutang itu berjalan tidak. Terus ke pemerintah pasti ya, dia untuk pengembalian perusahaan dalam pajak biasanya memang penting.
Biasanya kalau orang pajak kalau memang profitnya kurang bagus dia akan kunjungan atau pemeriksaan. Terus yang terakhir adalah employee atau karyawan. Kalau di karyawan pasti ya, dia melihat perusahaan memang harus detail ya ke karyawan, karena dia akan menentukan masa depan karyawan sendiri. Terus ini hal yang menarik dari financial accounting, memang dengan seiringnya waktu atau berjalannya perkembangan di era modern, memang tujuan akuntansi sama tujuan bisnis memang inline, sama ya, sama. Kalau di akuntansi pasti dia informasi posisi keuangan, terus hasil usaha itu kayak apa bisa kelihatan, terus perusahaan posisi keuangan, neraca, laba rugi, arus kas gitu kan akan kelihatan. Untuk tujuan bisnisnya pasti memperoleh laba, keuntungan, mensejahterakan perilaku bisnis. Yang terakhir adalah penyelesaian pihak ketiga. Nah ini kalau dari diagramnya ini memang di era modern ini memang butuh di sekarang tuh lebih ke digital ya, olah data, terus data analis itu sejalan dengan informasi akuntansi keuangan. Data analis, olah data, terus data penggunaan sistem digital, terus penasihat. Nah akhirnya di financial accounting bisa menjadi penasihat keputusan bisnis, karena data, kita bermain dengan data. Jadi financial accounting itu riskan banget, lebih detail banget untuk data. Jadi untuk kedepannya itu pasti kita memperhitungkan by data. Mungkin ini adalah sedikit dari saya untuk akuntansi sebagai bahasa bisnis. Jadi intinya memang akuntansi itu harus jalan dengan perkembangan zaman, apalagi dengan dunia digital. Cukup dari saya, terima kasih, selamat pagi, semoga ilmu presentasi bisa berguna bagi sobat dan sana.